Kegiatan kita hari ini mau nganter Dede Vanilla untuk vaksin polio yang kedua. Nah, tahu-tahu udah sampai aja ke tempat pelayanan vaksinnya. Nah, vaksin polio adalah upaya pencegahan penyakit polio. Poliomyelitis atau polio, sering disebut lumpuh layu, adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio. Virus polio menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Umumnya terjadi kelumpuhan permanen terutama pada bagian tungkai bawah. Nah, bahkan dapat menyebabkan kematian loh. Wah, ngeri sekali ya. Kapan vaksin polio bisa diberikan? Di Indonesia mewajibkan dosis pertama diberikan saat bayi baru lahir dalam bentuk tetes atau oral. Kemudian vaksin berikutnya diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Anak juga bisa mendapatkan vaksin booster usia 18 sampai 24 bulan dan 5 tahun. Mengapa ayah bunda harus membawa putra-putrinya ke pusat pelayanan vaksin? Klaten saat ini dinyatakan KLB polio atau kejadian luar biasa. Setelah 8 tahun Indonesia bebas polio, ternyata ditemukan satu kasus anak yang terjangkit penyakit polio, tepatnya di Wonosari, di salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah dengan menggunakan vaksin. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan vaksin polio? Vaksin polio ini diberikan gratis oleh pemerintah melalui Kemenkes dan Dinas Kesehatan, lalu dilaksanakan oleh puskesmas yang dijadwalkan di setiap desa sesuai jadwal yang diberikan. Biasanya dilaksanakan di puskesmas, di pustu, di sekolah-sekolah, bisa di PAUD, TK, ataupun SD. Nah, bagaimana sih cara pemberian vaksin ini? Vaksin ini diberikan dengan cara 2 tetes setiap dosisnya dan diberikan 2 kali dengan jarak 1 bulan. Nah, siapa saja sih yang menjadi target sasaran vaksin polio? Yaitu anak-anak usia 0 hingga 7 tahun lebih 11 bulan. Karena status Klaten yang KLB tadi, maka tidak memandang status vaksin sebelumnya. Entah sudah vaksin ataupun belum, tetap melakukan vaksin kembali. Nah ya bunda, jangan diabaikan ya, tetap harus vaksin. Karena polio merupakan penyakit yang infeksius atau penularannya sangat mudah melalui feses atau tinja. Nah, kebayangkan di mana penderitanya tidak bisa buang air besar secara mandiri dan penanganan fesesnya tidak begitu baik, misal dihinggapi lalat lalu terbang entah kemana. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dari sini kita wajib menerapkan CTPS atau cuci tangan pakai sabun, dan ingat, jangan lupa terapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, untuk melindungi anak-anak di sekitar kita. Selain vaksin polio, kita juga harus tepat jadwal pemberian vaksin dasar ya. Seperti Vanilla nih, sudah melakukan vaksin hepatitis B dan polio tetes 1 di kurang dari 24 jam, BCG di bulan kedua, kemudian DPT, HB, dan HIP 1 juga polio tetes kedua di bulan kedua, DPT, HB, dan HIP 2 juga polio tetes ketiga itu di bulan ketiga, kemudian DPT, HB, dan HIP 3 dan polio tetes keempat di bulan keempat. Dan vaksin tambahannya PCV 1 dan PCV 2, rotavirus 1, 2, dan 3. Pastikan putra-putri Anda mendapatkan 2 tetes manis polio. Vaksin merupakan hak untuk setiap anak, maka kita sebagai orang tua wajib untuk memenuhinya. Antar putra-putri Anda ke pusat pelayanan vaksin, dapatkan 2 tetes manis untuk kaki sehat.